Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Kembali pagi hari ini, mari persiapkan hati kita, roh kita. Mari kita datang menyembah Tuhan, karena Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang luar biasa. Mari arahkan hatimu, arahkan rohmu pagi ini. Sembah Dia. Ditinggikan dan dipuji.
Sembah dan puji, doa
setiap kami Tuhan, meninggikan Engkau. Yesus kemuliaan bagimu, sebab itu ku memujimu. Mari sembah Dia, lulukan Dia, agungkan Dia, karena Dia yang layak. Setiap kami Tuhan selalu dekat dengan Kau sumber hanya dekat, itu yang ku perlu. Kau sumber. Mari nyatakan lebih lagi kepada Tuhan, kerinduanmu hanya katakan lebih lagi saudara, hanya dekat dengan Engkau Tuhan, itu yang ku perlu. Kau sumber penghidupan, telah ubahkan, Kau yang tak ubahkan air mataku dari lembah yang bermata air. Mari pagi ini nyatakan lebih lagi kepada Tuhan, dari hatimu yang terdalam, dari rohmu, menyembah Dia. Oh Tuhan, sebab itu ku memujimu. Engkau Allahku, hanya Engkau satu-satunya mulutku kan selalu yang kami sembah. dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Izinkan rohmu menyembah, bebaskan Tuhan selalu rindu dengan kita semua. Tuhan selalu menunggu hadirmu dan sebab Dia Allah yang kudus, sebab Dia Allah yang
worthy Lord. Worthy is the Lamb. You are worthy. Worthy is the Lamb. You are holy. Terimalah hormat kami, sembah kami. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Mari jemaat Tuhan, Are you nyatakan Lord sembahmu pagi ini kepada Tuhan. Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Katakan worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Cepat saja. You are holy. Mari cepat Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak. You are holy. Holy. Almighty. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. You are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Are you Lord God Almighty? Terima kasih Tuhan. Begitu dekat Engkau dengan kami. Begitu Engkau mengasihi kami Tuhan. Begitu Engkau mendekat kami. You are holy. Worthy is the Lamb. Begitu dekat Engkau dengan kami. Begitu dekat Engkau dengan kami. Oh, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Thank you, Jesus. Mari bersyukur pagi ini. Oh, thank you Lord. Sungguh kasih-Mu melingkupi setiap kami.
besar Engkau. Terima kasih buat kemurahan. Terima kasih buat kasih-Mu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir dalam hidup kami. Oh, Kau berikan selalu baru setiap pagi. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih. Oh, Kau baik Tuhan. Oh, Kau buat hidup kami berarti untuk setiap langkah kami berjalan dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan hati dalam hidup. Oh, kerinduanku Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Terima kasih Tuhan. Kerinduanku selalu dekat denganmu. Kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari, sungguh kami sadar bahwa kasih-Mu tak pernah berakhir dalam hidup kami. Rasakan tuntunan-Mu setiap hari. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kerinduanku selalu dekat. Oh, selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Kau berikan arti. Terima kasih buat karya-Mu, buat penebusan-Mu atas hidup kami. Biarlah kami selalu mendekat kepada-Mu. Kerinduanku Ini kerinduan kami. selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu Kami sampai datang Tuhan pagi ini hidupku. membawa hidup kami. Kami datang membawa doa kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa Kau Allah yang dahsyat. Kau Tuhan Raja segala raja, penguasa dalam hidup kami, tempat kami untuk menaikkan pergumulan hidup kami. Pagi ini Tuhan kami bawa doa kami. Ini doa kami kepada-Mu. Haleluya Yesus. Halamata Korea seki makarakasoto. Haleluya Yesus.
Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, kami boleh menyembah Allah yang hidup, Allah yang memahami setiap keberadaan kami, Allah yang senantiasa menopang hidup kami. Kau Tuhan kami yang hidup, layak dipuji disembah. Terima kasih Tuhan, kami sudah naikkan pujian sembah kami. Kiranya Tuhan Engkau boleh disenangkan. Haleluya. Kami juga mau naikkan Tuhan doa-doa kami. Kami manusia yang penuh kelemahan Tuhan. Seringkali kami berjalan melenceng dari kehendak Tuhan. Tapi pagi ini kami menyadari Tuhan, bahwa kami butuh Engkau. Kami butuh penyertaan Tuhan. Kami butuh gandengan tangan-Mu Tuhan. Jangan lepaskan. Dan biar kami berjalan seturut tuntunan-Mu Tuhan. Ketika kami mau jatuh, Tuhan ingatkan kami, angkat kami. Roh Kudus, Engkau menghibur kami, menguatkan kami, menolong kami, mengajar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Pagi ini kami rindu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Efrata Bapa. Kami rindu melihat pertumbuhan. Kami rindu melihat jemaat yang semakin kuat. Terlebih dengan doa puasa 40 hari ini yang sudah kami jalani Tuhan. Oh rahasia. Bapak beri terus kami kekuatan untuk kami berjalan. Menyelesaikan puasa kami dengan penuh kehausan, kelaparan akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Itu yang kami perlukan Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kami rindu ditambah-tambahkan haus dan lapar akan kehadiran Tuhan. Kami mau terus bergaul karib dengan Engkau. Kami terus semakin dipertajam untuk mendengar suara-Mu, mengerti kehendak-Mu Bapa. Berikan pertumbuhan Tuhan yang sehat buat seluruh kerohanian kami jemaat Efrata. Kami mau bergandeng tangan. Kami mau terus maju bersama-sama di dalam Engkau, terlebih di dalam akhir dari akhir zaman yang penuh dengan kesulitan, tantangan hidup Tuhan. Kami mau Tuhan terus berjalan dengan Engkau. Bawa kami Tuhan, bawa kami terus naik, naik dan naik Tuhan. Mengalami Engkau dari hari ke hari, hari lepas hari. Dalam doa puasa kami mau terus mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan, yang membebaskan setiap ikatan dosa kami, kelemahan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa satu hati pagi hari ini untuk Bapak Gembala kami Pak Handoyo Lim sekeluarga. Tuhan, kasih karunia-Mu ada bagi keluarga hamba-Mu ini Bapak. Kiranya berkat kesehatan, kekuatan itu terus mengalir di tubuh Bapak Gembala kami dan seluruh keluarga, Buye, Caca dan Joyce Bapak, dalam nama Yesus. Oh, berkat kesehatan, berkat kemuliaan, berkat hikmat, akal budi, Tuhan terus tambah-tambahkan Tuhan. Oh, rasiki ramata korya lawasakarawasakarawasakarawasakarawasakarawalawalawalawala, mengalir limpah dalam hidup hamba-Mu Tuhan. Pengalaman-pengalaman bersama dengan Engkau, kepekaan Tuhan untuk mendengar suara-Mu semakin dipertajam Tuhan. Untuk hamba-Mu boleh memberkati seluruh jemaat-Mu Bapa. Kami tahu menggembalakan jemaat-Mu hal yang tidak mudah, tapi biar kuasa wibawa ilahi-Mu terus mengurapi hamba-Mu ini Bapa. Dan berkat pengurapan itu turun kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di Efrata Bapa. Keluarga demi keluarga Tuhan yang melawati seluruh hamba-hamba-Mu. Mereka tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik Bapa. Semua kebutuhan mereka Kau cukupkan, bahkan Kau limpahkan Bapa. Sehingga mereka bisa konsentrasi Tuhan untuk melayani Engkau. Terpusat Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa yang ada di Efrata. Apapun kebutuhan jemaat-Mu, semua bisa dapat jawaban Tuhan melalui uluran tangan hamba-hamba-Mu, melalui sentuhan hati mereka hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami jemaat-Mu boleh dikuatkan, dibangkitkan dan maju bersama-sama Bapa.
Tuhan, terima kasih. Kami mau melihat pertumbuhan di anak-anak sekolah minggu, di anak-anak youth-in, di anak-anak remaja, pemuda Tuhan, di pro-M Bapa, di wanita, di pria, di lansia. Kami mau melihat pertumbuhan itu terjadi Bapa. Berkat-Mu turun Bapa, berkat persatuan kesatuan mengalir Bapa, dan mengalir terus Bapa, dan membuat kami semua ketika kami bersatu, kami tahu berkat-Mu dicurahkan. Kami akan memperoleh berkat-berkat rohani yang terus dilipat gandakan dalam hidup kami. Kerohanian kami semakin maju, semakin bangkit, semakin terus bisa bergerak Tuhan. Akan ada jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirimkan, akan ada pekerja-pekerja baru di tempat ini yang hidupnya benar-benar militan di dalam Tuhan, yang digembalakan dan taat, tunduk dan taat. Ada roh ketaatan dalam setiap hidup kami Bapa. Seluruh jemaat-Mu Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Kami taruh di bawah kaki-Mu. Kami percaya Kau sanggup menjawab doa kami lebih dari apa yang sanggup kami doakan dan pikirkan. Terima kasih. Dipermuliakanlah nama-Mu Bapa. Datang kerajaan-Mu atas Efrata dan jadi kehendak-Mu Bapa di Efrata. Sebentar kami akan menerima firman-Mu, jamah hati kami, biar kami menjadi punya hati seorang murid yang bisa diajar, yang mau diajar dan rela diajar, dan penuh ketaatan melakukan seluruh kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu turun atas hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapan hikmat-Mu turun dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini kita sudah masuk puasa hari ke berapa ini? 10 kalau nggak salah ya. 8 ya. Oke, kita pagi hari ini mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul pagi hari ini Fasting for Breakthrough, puasa untuk terobosan. Sebelum itu kita mau belajar bersama-sama apa sih puasa itu. Puasa adalah cara manusia untuk merendahkan diri kepada Tuhan, menyingkirkan kedagingannya dan lebih mencari kehendak Tuhan. Puasa merendahkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang merendahkan diri kepada Tuhan, seringkali kita ini lebih kuat di kedagingan kita, kehendak kita, sehingga kita lupa untuk merendahkan diri kita kepada Tuhan. Kita lupa untuk bilang sama Tuhan bahwa sesungguhnya kita ini tidak kuat, kita ini tidak mampu. Tapi dengan berpuasa kita sedang berusaha, sedang belajar. Di hari-hari di mana kita berpuasa, kita merendahkan diri kepada Tuhan, menyingkirkan setiap kedagingan kita, setiap kekuatan manusia kita, dan mencari kehendak Tuhan. Nah, dalam 8 hari berpuasa ini, Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah merendahkan diri kepada Tuhan? Atau kita saat ini hanya sedang menahan lapar dan haus, belum merendahkan diri kepada Tuhan? Kita mau belajar dari satu kisah dari 2 Tawarikh yang ke-20. Di ayat yang pertama sampai ke-4 dikatakan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di ayat 1 sampai 4 ini Yosafat dikasih tahu bahwa Bani Amon dan Bani Moab sedang melawan Israel. Mereka bawa satu laskar yang sangat besar untuk menyerang, dan dia menjadi ketakutan.
Lalu dia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Mereka berpuasa untuk berkumpul meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan kalau kita baca di ayat berikutnya, Yosafat berseru kepada Tuhan, berdoa sama Tuhan, Tuhan ini gimana Tuhan? Tolong Tuhan, gitu ya. Lalu di ayat yang ke-14, ada seorang nabi Yahasiel yang berkata, lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan itu tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali. Yosafat dan Yehuda ketakutan. Raja Yehuda ketakutan luar biasa karena ada Bani Amon dan Bani Moab yang menyerang. Dia menyerukan untuk seluruh bangsanya berpuasa. Dan Tuhan berkata, bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Bahkan Tuhan dengan tegas bicara, tinggal berdiri di tempatmu, diemo di situ, dan lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan. Ajaib sekali ya, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita menyingkirkan kedagingan kita, ketika kita cari kehendak Tuhan, maka bukan kita yang berperang. Ada sesuatu pergumulan yang besar yang terjadi di dalam hidup kita sekalipun, Tuhan bilang, sudah tinggal berdiri di tempatmu dan lihat bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, dalam masa-masa puasa 40 hari ini, mari kita belajar 3M. Ya, apa itu 3M? Yang pertama, mengakui. Mari akui kelemahan kita, akui ketakutan kita, akui kedagingan dan kekhawatiran kita. Seringkali Bapak Ibu, kita ini jadi manusia berusaha untuk menutupi kelemahan kita. Sesungguhnya kita sadar kita punya kelemahan. Sesungguhnya kita tahu kita punya kejatuhan di bagian-bagian tertentu di dalam hidup kita. Tapi kita bukan mengakuinya di hadapan Tuhan, berusaha menutupinya. Bahkan kadang-kadang ada beberapa orang yang bukan cuma menutupi, tapi kemudian mencari orang lain, mencari bidang lain, mencari hal lain, kondisi lain untuk jadi tameng buat kelemahannya. Setiap kali kita mengakui kelemahan kita, mengakui dosa kita, Alkitab berkata Ia adalah setia dan adil. Bapak Ibu Saudara, dalam 40 hari berpuasa ini, ayo akui kelemahan kita. Di bagian mana kita lemah, di bagian mana sering kali kita jatuh, di bagian mana sering kali kita tuh butuh Tuhan supaya kita enggak jatuh ke hal yang sama, ke dosa yang sama. Ayo akui kedagingan kita. Di bagian mana kita ini terlalu menonjol, terlalu tidak mau dikalahkan gitu ya. Kemarahan kita terlalu kuat sampai firman Tuhan kalah ya. Ketakutan, kekhawatiran kita terlalu kuat, terlalu mendominasi hidup kita, sampai sepertinya kita tidak percaya sama Tuhan. Ini hari-hari
di mana kita perlu mengakuinya. 3M. M yang pertama, mengakui. Ayo akui di hadapan Tuhan apa kelemahan kita, apa ketakutan kita, apa kekhawatiran kita, dan di bagian mana kedagingan kita begitu kuat kita pegang sampai mengalahkan kebenaran firman Tuhan. M yang kedua adalah menyerah. Ayo berserah sama Tuhan. Izinkan Tuhan yang berperang dan tidak memiliki strategi atau kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau waktu itu Yosafat berkata, Tuhan, aku takut Tuhan. Oh, tapi aku punya strategi ini. Aku mau akan coba cara ini. Apa yang terjadi dengan kerajaan Yehuda? Apakah ada kemenangan? Seringkali Bapak Ibu Saudara kita berkata, Tuhan, ini masalahku. Tapi kita tidak mengizinkan Tuhan yang berperang. Seringkali kita seolah-olah menghadapkan pergumulan kita sama Tuhan, menghadapkan ketakutan, kekhawatiran kita. Kita sudah mengakui di hadapan Tuhan kelemahan kita, tapi kita selalu pakai strategi kita sendiri, pakai kekuatan kita sendiri untuk menyelesaikannya. Kita tidak betul-betul menyerahkannya kepada Tuhan. Seringkali kita sudah mengakui, tapi M yang kedua ini tidak kita kerjakan. Hari ini mari belajar untuk menyerah, untuk berserah sama Tuhan. Izinkan Tuhan yang berperang. Izinkan Tuhan yang berperkara atas setiap pergumulan dalam hidup kita. Kita ini seperti seorang anak, Bapak Ibu ya. Kalau misalkan minta sesuatu gitu ya, Ma, ini gimana cara bikinnya? Misalkan Lego gitu ya. Ini gimana cara bikin Legonya, Ma? Tapi Legonya nggak diserahkan ke mamanya atau papanya. Dia utak-atik sendiri, dia coba selesaikan sendiri. Tapi dia teriak-teriak terus, ini nggak bisa, ini susah banget. Ini gimana cara bikinnya? Dia utak-atik terus. Tapi dipegang terus. Dia berusaha terus sendiri. Di satu sisi seakan-akan seperti tidak menyerah dengan keadaan, seperti terus berjuang dan berusaha. Tapi di sisi lain sebetulnya Bapak Ibu, dia dengan kekuatannya sendiri. Bayangkan kalau anak itu berkata, Ma ini paling tidak bisa. Ayo Mama Papa sini duduk, bantu aku mengarahkan bagaimana caranya. Ada waktu di mana kita perlu berkata sama Tuhan, Tuhan aku tidak bisa, Tuhan aku tidak sanggup, ayo tolong aku buat menyelesaikannya. Tuhan yang berperang bagi kita. M yang ketiga adalah melihat. Ketika kita sudah mengakui kelemahan kita, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan yang berperang, maka kita akan melihat ada jawaban Tuhan dinyatakan, ada kehendak Tuhan yang terbaik di dalam hidup kita yang terjadi, dan pasti ada kemenangan. Bapak Ibu Saudara, ayo akui kelemahan kita, ayo serahkan semuanya kepada Tuhan. Stop untuk menggunakan cara kita sendiri, stop untuk berpikir dengan cara pikir kita sendiri, karena kita sungguh sangat terbatas. Serahkan ke Tuhan dan lihat kemenangan demi kemenangan terjadi. Lihat ada jawaban demi jawaban Tuhan dinyatakan. Ketika kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita, maka yang terbaik yang akan menjadi bagian kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang harus dilakukan ketika kita berpuasa? Yang pertama, mari bangun hubungan dengan Tuhan. Setiap hari, ayo bangun hubungan dengan Tuhan. Ayo perbanyak doa kita. Ayo perbanyak penyembahan kita kepada Tuhan. Dan satu hal yang ingin saya reminder kepada Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa Bapak Ibu, apa yang kita ucapkan sama Tuhan?
banyak bersyukur sama Tuhan, apa lebih banyak mengeluh sama Tuhan? Lebih banyak mengagungkan Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan, memuliakan Tuhan, atau lebih banyak daftar permintaan yang kita ucapkan? Tuhan, aku butuh ABCDE. Tuhan, tolongi aku ABCDE. Tuhan, aku minta mujizat ABCDE. Tapi seberapa banyak kita mengucap syukur sama Tuhan? Seberapa banyak kita menaikkan kemuliaan Tuhan? Seberapa banyak kita berkata, Tuhan, Engkau sungguh Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang dimuliakan. Seberapa banyak kita berkata, Tuhan, sungguh aku bersyukur punya Tuhan. Ataukah lebih banyak kita mengucapkan keluhan demi keluhan? Kita minta dan minta terus mujizat Tuhan. Kita fokus pada diri kita sendiri dan bukan pada Tuhan. Pada doa puasa 40 hari ini Bapak Ibu Saudara, mari belajar untuk tidak fokus pada diri kita sendiri. Ada satu istilah ya dalam hubungan suami istri seringkali berkata, kamu ini mintanya dimengerti terus tapi tidak mau mengerti. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang mintanya cuma dimengerti sama Tuhan. Mintanya cuma Tuhan itu tahu kebutuhannya, tapi tidak pernah mengerti hatinya Tuhan. Tidak pernah mencari kehendak Tuhan. Tidak pernah pengen tahu apa sih sebenarnya yang Tuhan rindukan di dalam kita. Apa sih yang Tuhan pengen untuk kita lakukan? Kita hanya fokus pada masalah, pada pergumulan, pada kebutuhan kita sendiri. Setiap kali kita berdoa, kita tidak sedang membangun hubungan kita dengan Tuhan, tapi kita sedang ngeluh, sedang menceritakan pergumulan kita kepada Tuhan. Boleh tidak sih menceritakan pergumulan pada Tuhan? Boleh. Tapi Bapak Ibu Saudara, ingat untuk tidak fokus pada diri kita sendiri. Setiap kali kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan, setiap kali kita sedang berdoa kepada Tuhan, ayo bangun komunikasi dua arah. Tidak cuma Tuhan dengar keluhan kita, tapi belajar sediakan telinga kita untuk mendengar Tuhan, untuk mencari kehendak Tuhan. Sebetulnya apa sih yang Tuhan rindukan? Apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan? Jangan fokus pada diri kita sendiri, tapi fokus pada apa yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, belajar jadi berkat bagi orang lain. Hari ini, pagi hari ini saya ingin kasih satu statement bahwa jangan cuma mau dimengerti, tapi belajar untuk mengerti. Jangan cuma kita mau dimengerti sama Tuhan, tapi kita tidak ngerti kehendak Tuhan. Jangan kita cuma mau dimengerti oleh sesama kita, tapi kita tidak mau mengerti apa yang terjadi dalam hidupnya. Ayo belajar jadi berkat. Jadi berkat ini tidak bicara tentang uang atau barang semata, tapi melalui kesaksian hidup kita, melalui setiap yang kita ceritakan kepada orang lain yang membangun, bukan yang mengeluh, bukan hanya pergumulan kita, bukan hanya keburukan sesama kita, atau bahkan pergumulan dalam pasangan dan rumah tangga kita saja yang kita ceritakan kepada orang lain, tapi kesaksian, kemenangan ketika kita mengakui setiap kelemahan kita, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita melihat kemenangan yang dari Tuhan. Ayo belajar saksikan, belajar jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, 40 hari ini kita setiap hari ditemani oleh kesaksian dari teman-teman, dari rekan-rekan, dari sesama kita. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita jadi berkat melalui kesaksian kita kepada orang lain? Pagi hari ini mari kita merenungkan apa yang kita kerjakan selama 8 hari kemarin kita berpuasa
ambil keputusan sejak hari ini aku mau puasa Tuhan. Tapi tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Tidak hanya menunggu jam untuk berbuka saja. Tidak hanya untuk kemudian jadi buka puasa bersama dengan teman-teman saja. Tapi apakah aku sudah membangun hubungan dengan Tuhan? Apakah aku sudah fokus dikembalikan kepada Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain? Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak kesaksian setelah berpuasa. Mari kita mengalami sendiri. Saya teringat Bapak Ibu Saudara, ketika saya kelas 4 SD. Jadi satu hari saya ini dari kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3 jadi murid yang berprestasi di sekolah gitu ya. Tapi ketika kelas 4 SD, waktu itu masih catur bulan ya, masih catur bulan. Jadi 1 tahun ada 3 kali terima rapor. Nah, diterima rapor pertama saya ranking 1 ya. Waktu itu ada ranking-rankingan Bapak Ibu ya. Saya ranking 1. Lalu di catur bulan kedua saya ranking 1 lagi Bapak Ibu. Nah, masuk catur bulan ketiga, kira-kira kalau catur bulan itu kan berarti 4 bulan. Ketika di bulan kedua, kalau tidak salah ingat, di bulan kedua pertengahan, mama saya itu dipanggil sama wali kelas saya. Wah, saya udah deg-degan Bapak Ibu. Karena waktu SD itu saya anak baik-baik, anak yang rajin belajar, anak yang gak banyak masalah di sekolah, baik-baik pokoknya. Nah, ketika dipanggil, kemudian mama saya diberitahu bahwa ini nilainya menurun, Bu. Wah, itu jadi satu permasalahan sendiri bagi saya. Jadi ketika nilai itu menurun Bapak Ibu, mama sampai di rumah itu berkata begini, ini gimana kok bisa sampai turun nilainya, ini bagaimana kok bisa nilainya jelek, ini kata gurumu gini. Dan karena sudah terbiasa dengan prestasi, maka standar yang ditetapkan orang tua saya ini jadi lebih tinggi daripada kepada adik atau kakak saya. Nah, hari itu Bapak Ibu Saudara, saya kemudian bilang, Tuhan, ini piye? Saya puasa untuk yang pertama kalinya kelas 4 SD. Saya ingat saya puasa dari jam pagi hari gitu ya Bapak Ibu, dari berangkat sekolah tidak makan sampai jam 6 sore. Baru jam 6 sore saya berbuka, saya makan. Itu saya kelas 4 SD, umur sekitar 9-10 tahun. Saya lakukan itu setiap hari. Tapi karena tidak tahu harus berapa lama, tidak tahu harus bagaimana, saya cuma lakukan itu Bapak Ibu. Terus setiap kali berbuka puasa, saya buka puasa, saya bilang, Tuhan Yesus, saya mau nilai saya naik gitu ya. Saya tidak mau turun prestasi saya mau nilai saya naik. Lalu diiming-imingi sama mama papa saya, wah nanti kalau kamu tetap juara 1, tetap ranking 1, tak belikan kalung gitu ya. Hari itu wah, itu jadi satu semangat yang luar biasa, karena itu nantinya akan jadi perhiasan pertama yang saya punya selain anting-anting maksudnya ya. Nah, kemudian sampai sekitar 2 bulan sampai kenaikan kelas, itu terus setiap hari saya lakukan. Saya dari pagi bangun tidur sampai jam 6 baru makan di jam 6-nya itu ya. Terus begitu selama kira-kira 2 bulan setengah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Nilai di rapor saya, memang pada akhirnya saya tetap ranking 1. Tapi nilai di rapor dari catur bulan yang pertama dan kedua ke catur bulan yang ketiga kenaikan kelas itu, wah naiknya itu signifikan Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu belajarnya dengan jam yang sama ya, tapi saya merasa hari-hari itu ketika pelajarannya diberikan, pengertian yang saya dapat itu jauh lebih daripada sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, seorang anak yang berpuasa karena takut nilainya menurun, sebetulnya takut dimarahi mama gitu ya, tapi Tuhan melihat kesungguhan hati anak ini. Siapa Bapak Ibu? Saya ya. Tuhan melihat kesungguhan hati saya pada waktu saya masih kecil. Dan Tuhan berproses. Wah, itu sederhana Bu.
Itu terlalu simple Bu ya. Oke, kita lihat lagi ya. Ada satu teman saya Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu dia tidak punya rumah sendiri. Dia dikontrakkan oleh gereja di satu rumah yang cukup besar. Nah, tapi hari itu sudah tahun ke-5 atau 6. Dan pemilik rumah itu berkata, Bu, ini tahun terakhir ya. Tahun depan saya mau jual rumah ini karena saya sudah ada pandangan untuk membeli rumah lain. Bapak Ibu Saudara, di tahun terakhir dia bayar rumah itu, dia bilang, rumah ini harus jadi punyaku. Bagaimana caranya pakai rumah ini harus jadi punyaku? Bapak Ibu Saudara, apa yang dia lakukan? Sejak hari itu dia dan suaminya berpuasa. Tidak cukup sampai di situ saja. Tiap jam 4 pagi, tiap jam 4 pagi subuhan ya, mereka berdua bangun dan kemudian di depan pagar rumahnya dia tepuk-tepuk pagarnya, dalam nama Yesus rumah ini jadi punya aku, dalam nama Tuhan Yesus rumah ini jadi milik kami. Dan ketika singkat cerita itu terus dilakukan sepanjang tahun, sampai kira-kira 2 atau 3 bulan sebelum kontrak itu berakhir, Bapak Ibu, pemilik rumah ini berkata, Bu, rumah ini mau saya jual. Dia memberanikan diri bertanya, Pak, berapa? Gitu ya. Lalu si bapak ini berkata 500 juta. Dan hari itu suami istri ini tidak punya uang sebanyak itu Bapak Ibu. Tidak punya 500 juta. Tapi kemudian mereka semakin bergumul, mereka semakin berpuasa, mereka semakin berdoa. Mereka membangun hubungan dengan Tuhan. Mereka berkata, Tuhan, rumah ini didedikasikan buat Tuhan selama ini. Rumah ini buat melayani Tuhan. Rumah ini buat menampung banyak anak yang jalanan yang kemudian belajar di tempat itu. Tuhan, ini rumah ini punya Tuhan. Kalau Tuhan mau, aku mau rumah ini jadi punyaku. Dalam nama Yesus, aku mau rumah ini jadi punyaku. Singkat cerita, ketika waktunya tiba, Bapak Ibu Saudara, dia tidak pernah ceritakan kepada siapapun. Dia cuma bilang sama gereja, ini rumah sudah tidak boleh dikontrak, rumah ini mau dijual. Dan gereja bilang, coba cari pandangan yang lain. Dia bilang, Tuhan, aku suka rumah ini. Dan tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, ada satu jemaat daripada gereja tersebut yang berkata kepada gembalanya, Pak, ini ada uang sekian, kalau tidak salah ingat 600 juta, tolong belikan rumah untuk gereja. Bapak Ibu, rumah itu bisa dibeli beserta dengan semua biaya balik namanya dan jadi milik pasangan suami istri ini. Memang lewat gereja, tapi rumah ini jadi punyanya ibu ini dan sampai hari ini dipakai untuk pekerjaan pelayanan. Kalau kita puasa dengan sungguh-sungguh, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita merendahkan diri kita kepada Tuhan, tidak ada tembok yang terlalu tinggi untuk didaki, tidak ada tembok yang terlalu tebal untuk diterobos. Bapak Ibu Saudara, Yosafat mengalami kemenangan karena Tuhan sendiri yang berperang. Kita juga akan mengalami kemenangan kalau Tuhan sendiri yang berperang. Ayo berpuasa, ayo bangun hubungan kita dengan Tuhan. Jangan fokus pada diri sendiri, dan mari belajar jadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, indahnya kita bisa menyembah, berdoa, dan berpuasa. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong sampai hari ini, sampai detik ini. Pasti Tuhan akan terus menolong kami, apalagi hari-hari di mana kami sedang berpuasa. Berkati puasa kami makin dekat Tuhan, makin melihat mujizat Tuhan. Memberkati semua yang melayani hari ini,
Tuhan perhitungkan pujian, penyembahan, doa, dan Ibu Sylvie yang sharing firman. Tuhan pakai makin dahsyat, makin menyenangkan hatimu, memberkati setiap anak-anakmu. Apapun yang kami lakukan hari ini, minggu ini, mohon Tuhan memberkati, membuat berhasil, membukakan tingkap-tingkap langit, membuat kami menemukan jalan keluar, membuat hidup kami maksimal dan memuliakan Tuhan. Anak-anak kami diberkati karena Tuhan yang hidup ada bersama kami. Saudaraku, masuk hari dengan sukacita. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.